Oke anak-anak, selamat pagi. Nah, di pertemuan kali ini dengan lewat video ini kita akan belajar sama-sama mengenai satu aplikasi yang akan kita pakai untuk bisa menangkap gambar berupa foto ataupun video. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar ya mengenai teknik pengambilan gambar berdasarkan dua jenis ya. Jadi mulai dari jarak pengambilan gambarnya dan juga angle daripada pengambilan gambar tersebut. Nah, itu kan kalian sudah pelajari semuanya. Ada yang close up ya, ada yang ambil dari jarak jauh, ada yang dari angle kiri, angle kanan, atas, bawah dan sebagainya. Itu kan kalian sudah pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai suatu aplikasi agar kita bisa melakukan teknik tersebut lewat aplikasi ini. Nah, jadi sama-sama perhatikan ya. Oke, yang pertama kita perlu pastikan, karena ini kan kita mau download aplikasi, jadi pastikan bahwa kalian sudah terkoneksi dengan internet. Setelah itu kita akan buka Play Store. Ini untuk yang Android ya. Kalau yang di iOS sepertinya ada juga aplikasi Open Camera, jadi silakan di download nanti. Nah, caranya kita buka dulu Play Store ya. Di sini Play Store-nya Pajuan buka. Nah, kemudian di sini kita pilih pencarian, kemudian ketik Open Camera ya. Open Camera. Nah, ini aplikasinya. Nah, ini karena Pajuan sudah download, maka di sini Pajuan langsung open saja ya. Ini harusnya Pajuan tinggal klik open langsung terbuka. Nah, di sini Pajuan sudah download aplikasinya. Nah, yang ini di sini aplikasi Open Camera. Nah, kita akan buka sama-sama pengaturan aplikasi ini ya. Oke, kita coba buka. Nah, kalau kita buka dia langsung muncul tampilan seperti ini ya. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenai aplikasi ini, kita akan belajar untuk membuat pengaturannya dulu ya. Nah, jadi ini Pajuan akan tunjukkan pengaturan yang bisa kalian gunakan di handphone kalian supaya sama dengan punya Pajuan. Jadi kita klik yang di atas ini ya, yang tombol gear ini pengaturan. Nah, kemudian muncul seperti ini ya. Nah, anak-anak perhatikan, Pajuan hanya akan menunjukkan pengaturan yang Pajuan buat ya. Jadi kalian silakan perhatikan dan sesuaikan seperti dengan yang Pajuan bikin. Nah, ini mulai dari paling atas, jangan diperhatikan. Face detection-nya kasih nyala ya. Ini kan matikan, ini nyalakan ya. Nah, kemudian yang timer off, repeat mode interval, no delay ya. Nah, kemudian kita pergi ke More Camera Control. Nah, di More Camera Control ini kalian atur sesuai dengan yang Pajuan sudah atur di sini ya. Sesuaikan dengan pengaturan kalian. Nah, jadi ini kalian atur saja sesuai dengan punya kalian ya. Oke. Kemudian untuk semuanya ini setelah selesai diatur ya, kita kembali. Nah, kemudian kita pergi ke kamera preview ya, yang ini ya. Nah, yang ini juga kalian sesuaikan sesuai dengan pengaturan yang sudah Pajuan buat di sini ya. Jadi silakan dilihat dan sesuaikan dengan pengaturan di handphone kalian. Nah, bisa dilihat lagi, kemudian diatur sesuai dengan yang ada di handphone kalian. Oke. Kalau sudah, kita kembali. Nah, sekarang kita klik yang on screen GUI ya, ini supaya kalian atur sesuai dengan yang ini lagi. Oke, kalian atur sesuai dengan yang sudah Pajuan buat.
Nah, yang paling bawah force maximum brightness. Nah, ini dimatikan ya, dimatikan. Sisanya itu nyalakan saja. Oke, jika sudah, kita kembali lagi. Nah, kemudian kita pergi ke foto setting ya, foto setting. Nah, anak-anak buat seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita pergi ke video setting. Nah, di sini bisa ini ya, disesuaikan. Pengaturannya bisa disesuaikan dengan yang punya pajuan ya. Silahkan dilihat dan diatur sesuai dengan punya kalian. Oke, sekali lagi pajuan tunjukkan. Nah, kalau sudah, kita kembali. Nah, dan ada pengaturan lain yang di sini, misalnya yang processing setting ya. Ini tidak terlalu penting. Nah, jika sudah ya, jika sudah maka nanti tampilannya akan seperti punya pajuan begini ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi ini pengaturannya. Nah, sekarang kita akan coba dulu ya. Kita coba bagaimana cara melakukan fotonya. Oke, nah sekarang ini Pak John sudah ada di luar ya, di halaman sekolah. Nah, di sini Pak John akan tunjukkan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi ini ya, menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini kan ini ya mode foto, dan kalau warnanya itu seperti ini kira-kira ya. Nah, untuk mengambil foto tentunya kita tinggal menekan tombol yang ada di bawah ini ya, untuk mengambil foto. Kita Bapak John kasih contoh dan seperti ini ya. Nah, dengan begitu fotonya sudah diambil dan kita bisa lihat. Ya, ini hasil fotonya kira-kira seperti itu. Nah, ini kan mode portrait. Kalau misalnya kita mau landscape, tinggal kita belokkan saja ininya, handphonenya, kemudian kita ambil yang landscape ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, anak-anak kalau perhatikan di sini kenapa Pak Juan pakai kayak ada semacam garis ini ya, semacam garis yang ada dalam frame kamera kita. Nah, ini diperuntukkan supaya kita bisa mengambil angle yang tepat ya. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau misalnya kita ambil sembarang ini kan nanti kan tidak cocok ya. Tapi kalau kita menggunakan ketika kita menggunakan garis ini namanya kita menggunakan teknik rule of third ya, rule of third. Jadi kita menggunakan garis-garis ini ya supaya kita bisa menyesuaikan objek yang ada dalam kamera, sehingga kita tidak sembarang ya, kita tidak sembarang mengambilnya. Ini kan bagian sesuaikan supaya sudut sekolah itu ada tepat berada di tengah ya, supaya garis gambarnya itu cocok. Nah, kemudian baru kalau sudah pas, kita sudah atur, kita langsung tekan saja yang tombol ini. Iya. Nah, dan hasil fotonya pun kalau kita perhatikan, nah kira-kira seperti itu ya. Jadi secara grafis ya kita bisa lihat kalau posisi gambar kita itu sesuai ya antara yang kiri dan yang kanan. Jadi kita bisa lihat objek-objeknya itu bisa disesuaikan lebih mudah dengan menggunakan 3 garis itu, atau
teknik rule of third itu. Dan ini juga berlaku untuk yang video ya, untuk yang video. Jadi misalnya seperti ini kita mau menyesuaikan. Nah, kita misalnya ada menara di sana ya. Nah, Pak John mau menyesuaikan supaya dia tidak masuk di bagian yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua dan yang ketiga. Nah, dia tidak masuk, dia cuma di bagian pertama. Jadi mau sejajarkan dengan garis itu, biar gambarnya memang benar-benar lurus ya. Kalau sudah baru ya difoto. Dan hasilnya pun kita bisa lihat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi di sini komposisi gambarnya itu mungkin kalian tidak terlalu paham mengenai komposisi gambar, tapi dengan menggunakan teknik rule of third tadi ya, kita bisa menyesuaikan posisi objek sesuai dengan yang kita inginkan lewat batas-batas tersebut ya. Nah, supaya juga bisa sesuai ya antara apa yang kita mau dengan kesejajaran antara garis-garis itu, supaya objeknya terlihat lebih bagus begitu. Nah, jadi kira-kira begitu untuk yang foto. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan kepada kalian mengenai cara kita mengambil gambar ya. Cara kita mengambil gambar video ya. Kita mengambil gambar video. Jadi silakan pilih yang di bawah ini. Yang di bawah. Nah, ini kita sudah masuk di mode video. Nah, kalau di mode video ini kalian perhatikan ya. Biasanya itu kalau kita menggunakan kamera biasa ya, nah warna itu berubah-ubah ya. Kalau kita perhatikan coba ya. Nah, kalian lihat kalau Pak John arahkan ke atas, yang ruangannya itu jadi lebih gelap, sedangkan kalau Pak John arahkan ke ruangan, dia menjadi warna yang sama lagi ya. Seperti itu. Itu ada perbedaan warna ya di situ ya. Nah, supaya kita bisa menyesuaikan warna ketika kita mengambil gambar. Nah, ini misalnya begini. Ini kan kalau tadi begini kan agak gelap ya yang di samping kelas. Sedangkan kalau kita sudah arahkan, dia terang lagi, begitu ya. Nah, sekarang kita mau menyesuaikan supaya kemanapun arah kita mengambil gambar, itu bisa kita ini ya, kita bisa membuat warnanya itu sama. Mau kemanapun arah kamera kita arahkan, begitu ya. Nah, jadi ini ada pengaturan di atas, ada pengaturan di atas ini. Nah, pertama kita mau atur yang namanya exposure, Nah, klik yang ini ya, yang tambah kurang ini. Nah, ini kita mau tambahkan exposure-nya ya, kita mau naikkan atau mau turunkan. Nah, misalnya Pak John mau naikkan secara ini kira-kira ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jika sudah, nah ini kan kalau Pak John ambil ke lain tempat kan masih sedikit berubah ya. Nah, kalau Pak John angkat ke atas, warna gedungnya berubah. Sedangkan kalau arahkan kembali, terang lagi ya kan. Nah, Pak John maunya gambarnya itu stabil begitu, tidak ada perubahan warna seperti itu. Nah, misalnya kayak gini kan, itu kan kelasnya agak gelap, tapi kalau diarahkan terang lagi. Nah, supaya dia sama warnanya, kita kunci exposure yang sudah kita atur tadi ya. Tadi kan kita sudah atur di sini, maunya secara ini kira-kira ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah ambil patokannya, kita kunci dengan yang ada di sini ya. Nah, exposure lock. Dengan begini, kita mau arahkan kemanapun, warnanya akan sama ya. Nah, mungkin kalau kesini tadi terlalu terang ya, kita atur kembali dulu. Jika sudah, baru kita lock kembali. Nah, kemanapun kita arahkan ya, warnanya akan selalu sama, terus, tidak berubah ya. Nah, kita mau arahkan kemanapun, ke sini lihat warnanya akan tetap seperti itu. Jadi tidak berubah, sehingga video yang akan dihasilkan pun warnanya stabil begitu ya. Nah, tapi ini cuma pilihan. Kalau misalnya kalian mau warna di video kalian itu sama ya, sama. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau, misalnya maunya warnanya berubah saja Pak, oke, berarti silakan matikan fitur yang ini ya. Nah,
kemudian kalau sudah silakan take video saja begitu. Nah, ini lebih bagus ketika kita mengambil video kita kalau misalnya lagi melakukan gerakan begitu. Misalnya Pak John minta kalian membuat video penjas. Nah, itu silakan kalian aktifkan ini saja supaya warna tubuh kalian itu tidak berubah-ubah ketika di take videonya. Karena kalau pakai kamera biasa kan biasanya berubah-ubah warna objeknya begitu. Nah, kalau ini contoh yang pertama. Nah, yang kedua ini ada white balance ya, white balance. Nah, di sini kita atur saja white balance-nya di sini. Nah, white balance itu biasanya ada di mana, di sini kayaknya. Oh, bukan. Nah, white balance-nya ini kan ada beberapa pilihan. Di sini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih mau auto, mau incandescent, mau fluorescent, warm, daylight, cloudy, ya, twilight dan sebagainya. Ini silakan dipilih saja begitu. Biasanya Pak John pilih yang daylight karena kan lebih cerah begitu warnanya. Kalau scene mode mau pilih yang mana ya, silakan dipilih saja. Ini akan ada perbedaannya gitu. Kemudian color effect mau pilih yang mana, bisa sepia, warnanya nanti akan berubah seperti itu, atau yang non, atau mau yang mono, atau mau yang negatif ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ini sesuai dengan pilihan-pilihan yang ada di. Kalau negatif juga agak keren juga ya. Wah. No. Ini kalau misalnya kita mau buat video-video ya yang mau kreativitas bisa pakai mode ini juga nih ya. Tapi kan kita mau ambil video biasa jadi non saja ya, supaya warnanya seperti semula. Nah, anak-anak di aplikasi ini kalian diberikan banyak fitur sebenarnya, banyak fitur yang mirip dengan fitur-fitur yang ada pada kamera profesional ya. Nah, jadi ketika kalian menggunakan aplikasi ini ya, kalian itu akan diberikan banyak pilihan ya, banyak pilihan dan pengaturan seperti pada kamera profesional. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya, lengkap sekali pengaturannya. Kita bisa aktifkan timer pada saat yang sama. Kalau di kamera biasa kan kita biasanya aktifkan timer kan memang ada yang punya pilihan langsung, tapi ada juga yang harus kita atur dulu begitu. Nah, kalau di sini semuanya tinggal kita atur ada di satu layar saja begitu, tidak perlu kita bikin yang aneh-aneh. Kalau ada di HP tertentu kan tidak ada pengaturannya begitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini, yang ini kita bisa ganti-ganti ya, yang garis di tengah ini, tapi Pak John sarankan sih yang 3x3 biasa saja ya, supaya sama terus. Ada yang 4x2, ada yang crosshair, ada yang lain-lain, tapi biasanya kita hanya menggunakan yang ini karena pada umumnya juga di kamera profesional biasanya mereka menggunakan yang 3x3 yang biasa ini untuk mengambil kamera. Nah, dan kualitasnya pun kita bisa atur di sini ya, kita mau pakai yang mana, mau yang beginikah, mau yang beginikah, yang full, mau yang lebih full lagi ya, lebih full lagi. Ini pasti semakin besar maka besar videonya pun akan semakin besar ya, artinya dia akan makan memori gitu. Semakin besar maka semakin tinggi juga penggunaan memorinya. Jadi John sarankan sih kalian bisa atur sendiri ya, mau pilih yang mana terserah, yang penting sesuaikan dengan kesanggupan handphone kalian ya, kesanggupan handphone kalian. Nah, biasanya sih kalau mau ambil yang biasa berarti pakai yang ini saja, 1280 x 960 ini yang HD ya, yang HD ini yang gambarnya sudah bagus. Nah, atau mau yang ini juga bisa ya. Nah, ini HD nih, yang HD kalian bisa pakai yang ini. Tapi biasa karena Pak John kan memorinya mohon maaf nih ya, tapi besar juga ya, masih banyak, jadi Pak John pakai yang Full HD aja ya. Pak John pakai yang Full HD aja. Mohon maaf nih ya untuk ya, mungkin kalian yang memorinya belum seberapa ya, kalian bisa pakai yang HD saja.
Tapi kalau sudah bagus ya silakan pakai yang Full HD ini supaya ambil videonya bisa lebih bagus hasilnya ya, seperti itu. Nah, yang penting ketika kalian mengambil sebuah objek ya, itu kalian harus menyesuaikan dengan garis-garis yang ada di yang sudah kalian atur ini ya, supaya objeknya itu terlihat lebih indah dan strategis begitu dan lurus ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak menggunakan ini, maka kalian tidak punya patokan untuk mengambil sebuah gambar begitu. Jadi kadang kita lihat sebuah foto itu kan kenapa bisa bagus ya? Karena mereka menggunakan salah satunya adalah teknik ini begitu ya. Karena apa namanya? Sebuah gambar dikatakan bagus atau sebuah video dikatakan bagus kalau dia itu punya posisi yang bagus ya, punya posisi objek-objek itu bagus ketika diambil, dan tekniknya itu juga digunakan dengan baik gitu. Nah, ini untuk video ya, video. Nah, sekarang Pak John akan mengajarkan ya bagaimana cara kita mengambil sebuah objek menggunakan teknik-teknik yang kita sudah pelajari bersama. Oleh karena itu kita kembali ke mode foto. Nah, di mode foto ini Pak John akan menerapkan yang namanya teknik-teknik seperti yang sudah dijelaskan itu ya. Nah, anak-anak tentunya kalau kita menggunakan kamera handphone biasanya kamera handphone ini punya keterbatasan ketika mengambil sebuah objek dalam jarak dekat. Nah, posisi kamera itu kan tidak mungkin kita menggunakan zoom ya. Nah, karena kamera handphone ini kalau di zoom tidak terlalu bagus ya, rata-rata itu tidak terlalu bagus. Oleh karena itu ketika kita mau mengambil objek dari dekat ya, kita harus memang memposisikan kameranya itu dengan jarak yang dekat ya, supaya kita bisa ambil dari dekat juga. Karena kalau tidak, maka nanti hasilnya itu akan jelek. Kalau misalnya kita mau ambil dari jauh nih, ini kan Pak John belum zoom ya, mau ambil dari jauh, kemudian kita zoom, lihat hasilnya itu jelek ya, jelek. Ini kalau sudah seperti ini, maka ini harus memang tergantung kamera. Kalau iPhone mungkin bisa ya, tapi untuk kamera-kamera yang standar seperti punya Pak Juan ya, yang mohon maaf ini masih murahan ini HP-nya, jadi kita harus memang ambil dari dekat. Nah, misalnya kalau kita mengambil objek dari dekat seperti ini, kita fokuskan dengan cara klik. Kalau kita klik di luar kan fokusnya ke yang jauh itu ya. Nah, kalau kita mengambil yang dekat ini, kita klik fokus ke yang ini. Oke. Setelah itu, nah dengan begini kan gambarnya lebih detail ya. Nah, lebih detail. Nah, ini kalau kita mau ambil dari dekat. Nah, ini kan teknik yang pertama. Kalau menggunakan handphone memang kita harus ambil berdasarkan jarak handphone kita dengan objek yang mau kita ambil, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita bisa fotokan. Nah, sudah ambil fotonya ya, kira-kira seperti itu ya cara kita mengambil foto menggunakan aplikasi ini. Nah, kan ada teknik-teknik yang kita gunakan juga. Ada teknik kita ambil dari atas ya. Kalau dari atas seperti ini, kita tekan foto. Nah, sudah. Karena kalau misalnya dari bawah, tinggal kita dari bawah posisinya, klik objeknya, baru kita foto. Sudah. Nah, jadi kemudian apalagi teknik-tekniknya. Nah, teknik-teknik yang lain kalian bisa menggunakan kamera open kamera ini untuk bisa mengambil gambar tersebut ya. Intinya ketika melakukan teknik-teknik tersebut, kita harus menyesuaikan dengan handphone kita juga ya. Seperti yang tadi kan Pak John bilang mengenai zoom itu, kalau misalnya handphone kalian itu tidak terlalu bagus untuk di zoom, maka sudah seharusnya memang kita mengambil objek dari jarak yang dekat ya, dari jarak yang dekat. Kecuali kita menggunakan kamera profesional ya. Kalau kita hanya menggunakan kamera handphone, tentunya kita memang harus menggunakan cara manual itu ya, dengan cara kita mendekatkan handphone kita atau perangkat kita ke objek yang mau kita ambil supaya hasilnya lebih bagus begitu.
Karena kalau kita mau mengandalkan zoom ya, zoom pasti hasilnya kabur begini ya, tidak bagus. Nah, jadi caranya memang harus seperti itu. Dan sisa-sisanya kalian bisa praktekkan. Yang penting kalian sudah tahu dasarnya adalah seperti ini ya. Kita foto dan video. Kalau mau ambil foto kita sesuaikan, kalau mau ambil video tadi sesuaikan warnanya ya, supaya hasilnya juga bagus. Dan kualitasnya juga kalian tinggal atur di sini di titik 3, dan kalian bisa atur kualitasnya di sini dan tampilannya akan seperti apa ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya pengaturannya. Mungkin ini Pak Jon akan tunjukkan beberapa cara saja, beberapa cara ketika kita mengambil gambar. Ini Pak Jon pakai satu mode saja, portrait ya, biar isi videonya juga tetap sama terus. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita mau ambil foto sekolah kita ya, sekolah kita ya, seperti ini kita foto. Nah, yang kedua kita sesuaikan dulu, enggak Pak Jon mau menara yang di sana itu dia sesuai dengan garis yang pertama di sebelah kiri. Nah, ambil. Kemudian di sini Pak Jon mau ini ya. Misalnya Pak Jon mau ambil sudut sekolah menjadi bagian yang ada di tengah. Ya, bagian yang ada di tengah, dan garis gedung sekolah itu yang lantainya itu sesuai dengan garis yang ada di sini ya. Nah, sesuaikan baru diambil fotonya ya. Nah, hasilnya bisa kita lihat. Nah, hasilnya bisa kita lihat sesuai dengan yang kita inginkan tentunya ya. Ini yang tadi, nah ini yang tadi juga, nah ini yang dari bawah ke atas. Ini namanya eye frog eye angle ya, eye frog, sorry ya, harusnya ini teknik frog eye angle. Nah, kemudian yang tadi ini kan yang dari atas ke bawahnya. Ini yang zoom tadi. Kalau zoom mah ini kan kalian tinggal main saja objeknya gitu. Ini karena Pak Jon tidak punya ini ya, model yang bisa digunakan untuk melakukan foto-foto. Jadi Pak Jon menggunakan tiang saja ya. Nah, ini yang tadi kita ambil. Nah, ini sisanya seperti ini kira-kira. Rule of third tadi ya. Nah, jadi demikian yang bisa Pak Jon sampaikan mengenai aplikasi ini ya. Semoga lewat aplikasi ini kalian bisa melakukan teknik-teknik yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Itu seperti yang sudah diajarkan mengenai teknik pengambilan gambar berdasarkan jarak kamera dengan objek yang akan diambil. Dan yang kedua itu berdasarkan angle ya, angle. Mau side angle, mau dari atas ke bawah, mau dari bawah ke atas, mau yang standar saja, atau mau yang zoom ya, atau mau yang close up ya, extreme close up. Nah, itu semua tergantung dari penggunaan kalian. Yang penting kalian sudah tahu ya bahwa aplikasi ini memudahkan kalian supaya bisa menggunakan fitur-fitur ya seperti pada kamera profesional ya. Jadi Pak Jon sudah ajarkan yang di sini kalian bisa memilih efek-efek ya. Bukan efek-efek seperti di Instagram dan sebagainya yang mempercantik itu, tapi ini efek mengambil gambar secara natural dengan hasil yang bagus. Kalau di Instagram dan sebagainya itu kan memperbagus bentuk ya, memperbagus ini. Tapi di sini kita mau ambil gambar secara natural dengan hasil yang bagus ya. Tapi hasilnya ya natural, apa adanya begitu. Bukan yang sudah diperindah kayak Instagram kan
foto wajah orang tiba-tiba berubah bibirnya merah dan sebagainya. Padahal kan aslinya kan hitam ya. Seperti itu. Ada yang fotonya itu kulitnya hitam tapi pas difoto jadi putih. Nah, ini tidak seperti itu ya. Ini kan bukan efek seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi di sini maunya adalah hasil yang didapatkan itu adalah hasil yang natural tapi dengan gambarnya itu bagus begitu ya. Mengambil gambar yang natural tapi hasilnya itu bagus begitu. Nah, jadi ini aplikasi yang cocok untuk kalian yang mau latihan fotografer. Siapa tahu mungkin nanti kalau sudah SMP, SMA kan kalian mulai tertarik, berarti bisa masuk OSIS dan sebagainya untuk menginput, atau bisa kalian jadi yang dokumentasi menggunakan teknik-teknik seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa Fajar sampaikan. Semoga bisa memberkati kalian semua ya, dan bisa kalian menggunakan aplikasi ini dengan baik. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.